الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dan salah satunya adalah kenikmatan sehat, waktu luang, dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga pada siang hari ini kita dapat berbondong-bondong datang ke masjid untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada suatu ketika ada seorang tabi'in yang bernama Atha As-Salami radhiyallahu anhu. Beliau datang ke suatu pasar dengan membawa kain tenunannya. Kain yang dia tenun dengan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan kemudian dia puas dengan hasil pekerjaannya itu, dan dia kemudian membawa kain tenunannya itu untuk dia jual di pasar dengan harapan akan laku terjual dan mendapatkan harga yang terbaik. Sampailah dia kemudian kepada seorang pedagang, seorang ahli tenun, yang kemudian memeriksa hasil tenunannya, kain tenunannya. Dan setelah mengamati dan memeriksa hasil tenunan itu, maka si pedagang mengatakan kepada Atha, "Ya Atha, kain tenunanmu ini sesungguhnya sangat baik. Tetapi aku menemukan satu cacat dalam kain tenunanmu ini, sehingga aku tidak dapat membelinya." Mendengar itu, Atha kemudian menangis. Dia menangis sehingga kemudian si pedagang mengatakan kepada Atha As-Salami, "Ya Atha, sesungguhnya kainmu ini sudah bagus, dan sungguh bahwa aku sudah melihat ada cacat dalam kain ini. Sekiranya itu yang membuatmu sedih, maka aku mau membeli kain itu, tentu dengan harga yang sesuai. Biarkan aku membelinya." Kemudian Atha mengatakan, "Aku menangis bukan karena itu. Aku menangis karena aku berpikir bahwasanya kain tenunanku yang sudah aku kerjakan selama berbulan-bulan dengan sangat hati-hati, ternyata di hadapan seorang ahli seperti kamu masih ada cacatnya. Maka aku membayangkan bahwa selama ini aku sudah beribadah kepada Allah, dan aku merasa bahwa ibadahku itu sudah cukup untuk aku bawa sebagai bekal menghadap Allah kelak. Dan bisa jadi nanti Allah akan menemukan cacat dalam amalanku itu, sehingga amalanku itu tidak akan diterima, sebagaimana engkau tidak menerima kain tenunanku ini." Dan itulah yang membuat Atha As-Salami radhiyallahu anhu menangis. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang pertama tentu kita melihat dalam sosok sahabat, sosok tabi'in ini, seorang yang begitu punya keterkaitan dengan akhirat, sehingga satu kejadian yang dialami dalam kehidupannya dia hubungkan dengan kepentingannya nanti ketika meninggalkan dunia ini dan harus menghadap kepada Allah. Satu momen dalam kehidupannya kemudian dia bayangkan bahwa itu nanti yang mungkin terjadi ketika dia harus berdiri mempertanggungjawabkan amal ibadahnya di hadapan Allah. Satu sikap, satu perilaku yang semestinya memang ada pada diri seorang muslim, yang selalu mempunyai orientasi untuk kepentingan hidupnya di akhirat. Dan yang kedua tentu saja jamaah rahimakumullah, kita melihat satu bentuk kekhawatiran
bahwa amal seseorang, amal atok ini yang sudah dia kerjakan selama ini, ada kemungkinan nantinya juga akan ditemukan cacatnya dan kemudian tidak akan diterima oleh Allah. Dan itu yang membuat atok khawatir dan kemudian menangis. Ini adalah salah satu tafsir yang kemudian para mufasir, ya, para ahli tafsir mengaitkan dengan satu ayat dalam surat Al-Ghasyiyah yang tadi khatib bacakan di awal. Amilatun nasibah. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ketiga. Amal yang melelahkan. Amal yang melelahkan. Surat Al-Ghasyiyah bercerita bagaimana keadaan orang-orang yang harus menanggung azab Allah. Dan kemudian dalam ayat ketiga ini Allah berfirman, amilatun nasibah, amal yang melelahkan. Yang kemudian para mufasir mengartikan, salah satunya Imam Al-Qurtubi mengartikan bahwa ini adalah amal-amal yang sudah kita kerjakan dengan susah payah di dunia, tetapi tidak membuahkan hasil. Yang sudah dengan susah payah kita kerjakan, tetapi ternyata tidak membuahkan hasil. Ini pula yang pernah dialami oleh satu kisah ketika sahabat radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, berjalan dan kemudian berpapasan dengan seorang pendeta, dan kemudian Umar menangis karena mengingat ayat ini. Amilatun nasib. Yang membayangkan betapa pendeta itu sudah beramal menurut pemahamannya, bersusah payah beramal, tetapi kemudian tidak diterima oleh Allah. Atau Ali radhiyallahu an yang menisbatkan ayat ini kepada kaum Khawarij, kaum yang secara ibadah mereka luar biasa, akan tetapi karena mereka mempunyai perilaku yang kemudian mengeluarkan mereka dari Islam, maka amal itu kemudian tertolak. Ini mestinya menjadi peringatan kepada kita sekalian jemaah rahimakumullah, bahwa ada kemungkinan itu juga akan menimpa kepada kita. Sebagaimana mungkin dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, kita sudah membuat satu pekerjaan atau kajian yang menurut kita bagus, tetapi kemudian ketika diperiksa, diverifikasi oleh ahlinya, ada kelemahan, ada kekurangan yang ada dalam pekerjaan kita. Di saat kita sudah merasa puas, di saat kita sudah merasa yakin bahwa tidak ada cacat dalam pekerjaan kita. Demikian halnya dengan amal ibadah kita, yang oleh karena itu marilah kita yang pertama melihat kembali niat kita, motivasi kita, tujuan kita ya dalam beribadah kepada Allah. Apakah kita sudah beribadah kepada Allah dengan benar, dengan niat yang benar, hanya untuk menggapai keridhaan Allah? Karena sesungguhnya amal ibadah itu dapat diterima ketika yang pertama niatnya benar, dan yang kedua ketika dilakukan dengan sesuai dengan kaifiatnya, sesuai dengan tata caranya. Maka yang pertama itu marilah kita melihat kembali, ini pesan kepada khatib pribadi dan juga untuk jamaah sekalian, kita melihat kembali amal ibadah kita, niat di belakangnya, sudahkah kita lakukan semata-mata karena Allah, semata-mata karena Allah, dan tidak tercampur dengan satu motivasi lain sekalipun. Dan kemudian tentu kita juga harus memastikan bahwa amal ibadah kita sudah dilakukan sesuai dengan kaifiatnya, sesuai dengan tata caranya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
dan itu pentingnya bagi kita untuk senantiasa belajar, mengkaji ilmu agama, bertanya kepada orang yang tahu, agar kita dapat memastikan bahwa kita sudah berada di jalan yang benar. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, penting juga bagi kita untuk dapat memunculkan sikap dan perilaku sebagaimana yang dilakukan oleh As-Salam atau As-Salam. Satu perasaan roja dan khauf, satu perasaan yang penuh pengharapan kepada Allah dan sekaligus khauf, takut bahwa amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Perasaan seperti ini atau sikap seperti ini akan membuat kita selalu berada dalam situasi yang selalu ingin memperbaiki diri kita. Tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Boleh jadi yang kita lakukan itu masih kurang, boleh jadi yang kita lakukan itu masih ada cacatnya, masih ada kekurangannya, dan itu yang kemudian membuat kita takut, dan itu yang kemudian semestinya melahirkan satu sikap dan orientasi untuk senantiasa mencoba memperbaiki itu. Untuk selalu berusaha agar amal ibadah kita yang kemudian itu lebih baik dari yang sudah kita lakukan. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, yang tadi Khatib sampaikan adalah satu tafsir atau tafsir yang pertama dari surat Al-Ghasyi ayat ketiga, amilatun nasibah, amal yang melelahkan. Amal yang melelahkan karena itu sudah menguras waktu kita, tenaga kita, akan tetapi ternyata tidak berbuah sesuai dengan yang kita inginkan. Perlu Khatib sampaikan bahwa terdapat pandangan yang kedua atau tafsir yang kedua terhadap ayat ini, yaitu bahwa ayat ini menggambarkan kerepotan atau kesusahan yang dialami oleh orang-orang kafir di akhirat kelak. Mereka harus bersusah payah untuk menanggung azab Allah yang tidak pernah kita bayangkan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, ketika orang-orang mukmin akan mendapatkan naungan dari arsy Allah, maka orang-orang kafir akan susah payah, akan kepanasan karena jarak matahari sangat dekat, dan mereka bersusah payah untuk bertahan di padang mahsyar. Nauzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini izinkan Khatib kembali mengingatkan
kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Takwa dalam pengertian kita berusaha menjauh, menghindar dari segala yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan satu sikap, dengan satu perilaku, melengkapi perilaku kita itu dengan roja dan khauf, sebagaimana yang sudah khatib singgung di khutbah yang pertama. Bahwa boleh jadi amal kita tidak berbuat di hadapan Allah, dan oleh karena itu mudah-mudahan itu memotivasi diri kita untuk terus memperbaiki diri, terus berusaha menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan kemudian berharap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan kemudian mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.